Baik, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Perkenalkan, kami dari kelompok dengan judul Proposal EduConsel. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelumnya saya akan share screen terlebih dahulu. Oke, apakah share screen-nya udah terlihat, teman-teman? Sudah kelihatan. Oke. Baik, di sini kami akan memulai untuk presentasinya. Namun sebelum itu kami akan memperkenalkan tim kami. Yang pertama di sini ada teman kami. Halo, perkenalkan nama saya Angelis Kisyamia Putri dengan NIM 2023311065. Perkenalkan, nama saya Istibrani Hussein dengan NIM 2023 Dan perkenalkan, nama saya Johanna Rotianda Teopilus dengan NIM 2023-31069. Oke, di sini ada beberapa hal yang akan kami presentasikan, yaitu yang pertama latar belakang dan tujuan, deskripsi aplikasi, analisis kebutuhan pengguna, spesifikasi fungsionalitas dan non-fungsionalitas, platform, desain arsitektur sistem, alur proses, penjadwalan dan estimasi biaya, serta evaluasi dan rencana keberlanjutan. Pada bagian pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakangnya. Nah, mahasiswa menghadapi berbagai tantangan akademik, sosial, dan psikologis yang sering menimbulkan stres, serta membutuhkan dukungan layanan bimbingan konseling atau BK yang profesional dan mudah diakses. Nah, namun layanan BK di perguruan tinggi ini masih banyak dilakukan secara konvensional dengan pendaftaran manual, keterbatasan jadwal konselor, serta pencatatan data yang belum terintegrasi, sehingga mengurangi efektivitas dan fleksibilitas layanan. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, diperlukan sistem digital yang mampu meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan keberlanjutan layanan BK. Nah, untuk itu dirancanglah EduConsel, sebuah sistem bimbingan konseling mahasiswa berbasis multiplatform, website yang dapat diakses oleh berbagai perangkat, yang mendukung interaksi mahasiswa dan konselor dengan memperhatikan keamanan data, kenyamanan pengguna, serta keberlanjutan layanan di perguruan tinggi. Nah, dari EduConsel ini ada beberapa tujuan yang ingin tercapai, yaitu yang pertama, meningkatkan aksesibilitas layanan konseling bagi mahasiswa melalui platform berbasis web yang dapat diakses kapan saja. Yang kedua, memfasilitasi komunikasi interaksi antara mahasiswa, konselor, dan pihak kampus, sehingga proses bimbingan lebih terstruktur, transparan, dan terdokumentasi dengan baik. Yang ketiga yaitu untuk mengakomodasi kebutuhan pengguna dengan adanya fitur-fitur seperti pendaftaran bimbingan konseling, konsultasi online, pencatatan riwayat konselit, serta monitoring perkembangan mahasiswa. Dan yang terakhir yaitu untuk mendukung multiplatform dengan perancangan sistem yang dapat diintegrasi ke perangkat mobile maupun desktop untuk memperluas jangkauan layanan melalui website. Yang ketiga, di sini ada deskripsi singkat dari aplikasinya. EduConsel merupakan aplikasi berbasis website yang dirancang untuk mendukung layanan bimbingan konseling di mahasiswa perguruan tinggi yang lebih mudah, fleksibel, dan terstruktur dengan fitur utama seperti registrasi online, penjadwalan sesi, konsultasi daring melalui chat atau video, lalu pencatatan riwayat konseling serta notifikasi otomatis. Nah, dengan antarmuka yang ramah pengguna dan dukungan multiplatform, EduConsel membantu mahasiswa memperoleh layanan konseling secara cepat dan aman sekaligus memudahkan konselor dan pihak kampus dalam mengelola data, memantau perkembangan mahasiswa, dan menjaga keberlanjutan layanan BK. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Selanjutnya ada analisis kebutuhan pengguna yang terdiri dari peran, tujuan inti, kebutuhan utama, keberhasilan yang diukur dari. Di sini perannya mahasiswa dengan tujuan inti itu mendapatkan dukungan akademik atau psikososial. Kemudian ada kebutuhan utamanya itu akses konsultasi secara online, riwayat dan kerahasiaan. Serta ada keberhasilan yang diukur dari waktu kerja rendah dan pengalaman pengguna positif. Kemudian peran selanjutnya ada konselor BK. Tujuan intinya itu memberi layanan konseling berkualitas dengan kebutuhan utama penjadwalan, catatan sesi, dan rencana tindak lanjut. Kemudian ada keberhasilan yang diukur dari tingkat kehadiran sesi dan tindak lanjut terselesaikan. Dan peran selanjutnya ada dosen wali, di mana tujuan intinya ini memantau kemajuan akademik dengan kebutuhan utama yaitu akses terbatas, progres, dan rekomendasi konselor. Kemudian untuk keberhasilan diukur dari perbaikan performa atau kehadiran mahasiswa. Selanjutnya peran selanjutnya itu ada admin dengan tujuan inti yaitu ada operasional sistem. Nah,
Ini kebutuhan utamanya itu ada manajemen pengguna dan konfigurasi dan pelaporan. Kemudian untuk keberhasilan diukur dari sistem stabil dan data konsisten. Selanjutnya, peran terakhir yaitu ada pimpinan kampus, di mana tujuan intinya ini tata kelola dan keberlanjutan. Kemudian kebutuhan utamanya itu dashboard rutinitas, tren, dan kepatuhan. Selanjutnya ada keberhasilan yang diukur dari laporan tepat waktu dan kebijakan efektif. Selanjutnya di sini ada spesifikasi fungsional dan non-fungsional. Untuk spesifikasi fungsional sendiri ada registrasi dan login pengguna. Nah, sistem menyediakan fitur registrasi dan login bagi seluruh pengguna, yaitu mahasiswa, konselor, dan administrator. Kemudian yang kedua ada manajemen data mahasiswa dan konselor. Di mana spesifikasi fungsionalnya ini sistem mampu mengelola data mahasiswa dan konselor meliputi penambahan, pembaruan, dan penghapusan data. Kemudian ada penjadwalan sesi konseling, di mana sistem menyediakan fitur penjadwalan konseling yang memungkinkan mahasiswa memilih waktu konseling sesuai ketersediaan konselor. Selanjutnya ada konseling daring atau chat dan video. Di sini spesifikasi fungsionalnya itu sistem mendukung layanan konseling secara daring melalui fitur chat dan video call, sehingga mahasiswa dapat melakukan konseling tanpa harus bertatap muka secara langsung. Selanjutnya ada penyimpanan riwayat konseling. Sini setiap sesi konseling yang telah dilakukan akan disimpan dalam sistem sebagai riwayat konseling. Dan yang terakhir, notifikasi jadwal konseling. Nah, sistem akan memberikan notifikasi kepada mahasiswa dan konselor terkait jadwal konseling, perubahan jadwal, serta pengingat sebelum sesi konseling berlangsung. Kemudian untuk spesifikasi non fungsionalnya, ada keamanan data dan kerahasiaan informasi, yang dimana sistem ini harus menjamin keamanan dan kerahasiaan data konseling mahasiswa melalui mekanisme autentikasi, organisasi, dan pengelolaan hak akses pengguna. Kemudian ada antarmuka ramah pengguna atau usability tinggi. Nah, sistem ini akan dirancang dengan antarmuka yang sederhana, mudah dipahami, dan nyaman digunakan oleh seluruh pengguna, termasuk mahasiswa dan konselor dengan tingkat literasi teknologi yang berbeda. Kemudian ada kinerja stabil, di mana sistem ini harus mampu berjalan dengan baik tanpa gangguan, memiliki waktu respon yang cepat, serta mampu menangani akses dari banyak pengguna secara bersamaan. Kemudian yang terakhir ada sistem mudah dikembangkan dan dipelihara. Nah, arsitektur sistem ini dirancang agar mudah dikembangkan di masa depan, baik untuk penambahan fitur baru maupun pemeliharaan sistem secara berkala. Selanjutnya ada platform. Di platform ini pengembangan perangkat lunak EduConsel akan dilakukan dengan menggunakan platform berbasis website. Untuk pemilihan platform ini didasarkan pada kebutuhan mahasiswa dan konselor untuk memperoleh akses layanan bimbingan konseling yang mudah, fleksibel, dan dapat dijangkau lintas perangkat tanpa harus melakukan instalasi aplikasi tambahan. Nah, alasan kita memilih website ini yaitu pertama akses universal, kemudian kemudahan pemeliharaan. Selanjutnya ada biaya lebih efisien, integrasi multiplatform, dan skalabilitas. Nah, di sini ada desain arsitektur sistem. Desain arsitektur sistem ini terdiri dari 5. Yang pertama adalah lapisan presentasi, yaitu front end. Di lapisan ini antarmuka berbasis web yang responsif dapat diakses melalui browser di berbagai perangkat. Selanjutnya ada lapisan logika aplikasi atau back-end, di mana server aplikasi yang menangani proses bisnis seperti registrasi, penjadwalan konseling daring, dan pencatatan riwayat. Ini selanjutnya ada lapisan integrasi, API server yang menghubungkan front-end dengan database sekaligus mendukung integrasi dengan sistem akademik kampus. Selanjutnya ada lapisan keamanan. Di sini ada SSL atau TLS untuk enkripsi data, autentikasi pengguna, serta firewall untuk melindungi sistem dari serangan eksternal. Dan yang terakhir adalah lapisan data atau database. Nah, di database ini database relasional atau MySQL yang menyimpan data mahasiswa, konselor, jadwal, riwayat konseling, serta laporan. Baik, izin melanjutkan. Selanjutnya ada alur proses. Yang pertama itu registrasi dan login, di mana mahasiswa dan konselor melakukan registrasi, kemudian login sesuai hak akses. Yang kedua, pendaftaran konseling. Mahasiswa memiliki jadwal konseling yang tersedia melalui sistem. Yang ketiga itu ada validasi konselor
di mana konselor menerima permintaan, menyetujui atau menyesuaikan jadwal. Oke, lanjut. Oke, yang keempat ada pelaksanaan konseling. Pelaksanaan konseling ini dilakukan secara daring, chat, atau video call. Atau juga ya, chat atau video call. Yang kelima ada pencatatan riwayat. Sistem menyimpan hasil konseling sebagai riwayat untuk evaluasi dan tindak lanjut. Terus yang terakhir ada monitoring dan laporan, di mana admin dan pimpinan kampus dapat mengakses dashboard untuk melihat tren, laporan, dan efektivitas layanan. Nah, di sini ada estimasi biayanya. Komponen ini memiliki estimasi biaya tertentu. Kayak misalnya pengembangan sistem, dia mempunyai estimasi biaya 5 juta, hosting dan domain itu 1.500.000, keamanan sistem 500.000, pemeliharaan awal 1 juta. Nah, sebenarnya ini hanya cuma 8 juta. Nah, untuk ini kita ada cadangan pengembangan lanjutan sedikit, jadi ada tambahan 2 juta, jadi totalnya 10 juta. Oke, lanjut. Nah, di sini ada penjadwalan untuk progresnya. Penjadwalan progresnya ini dimulai dari analisis kebutuhan, yaitu 10 hari, dimulai dari tanggal 1 Januari tahun 2026 sampai 14 Januari 2026. Terus perancangan kedua, di sini ada perancangan sistem yang dilakukan selama 10 hari, dimulai dari 15 Januari 2026 sampai 28 Januari 2026. Selanjutnya, yang ketiga ada pengembangan aplikasi, durasi pengerjaannya selama 20 hari, dimulai dari 29 Januari tahun 2026 sampai 25 Februari 2026. Yang keempat itu ada pengujian sistem, pengerjaan 10 hari, dari 2026 tanggal 26 bulan Februari sampai Maret tanggal 11 2026. Selanjutnya, yang terakhir itu ada implementasi dan dokumentasi dilaksanakan pada 10 hari, dimulai dari 12 Maret 2026 sampai tanggal 25 Maret tahun 2026. Nah, di sini juga terlihat ada chart-nya juga sudah disusun. Oke, next. Oke, untuk analisis kebutuhan yang proyek pertama itu ada tahap awal proyek dimulai, di mana mengidentifikasi kebutuhan pengguna, yaitu mahasiswa, konselor, dan admin. Kedua, penentuan kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Yang ketiga itu penyusunan spesifikasi sistem. Nah, ini baru bagian tahap dasar dari seluruh proses pengembangan. Yang kedua itu perencanaan sistem. Yang dibutuhkan di sini ada perancangan sistem arsitektur, yang kedua desain alur proses dan database, yang ketiga ada perancangan antarmuka awal. Nah, ini tahapnya ini bergantung pada analisis kebutuhan pada proyek pertama. Next. Yang ketiga ada pengembangan aplikasi. Nah, aplikasi ini sudah berjalan selama 20 hari. Jadi kita perlu mengembangkan aplikasi sedikit, menambahkan implementasi back-end, implementasi front-end, dan integrasi fitur utama dari sistem EduConsult. Yang keempat, ada pengujian sistem yang di mana dikerjakan 10 hari. Pengujian ini akan selesai jika sistem diuji untuk memastikan seluruh fitur ini berjalan sesuai dengan spesifikasi, tidak terdapat kesalahan fungsional, sistem stabil, dan siap digunakan. Next. Yang terakhir itu ada implementasi dan dokumentasi. Setelah proyek yang sebelumnya dilaksanakan, ada tahap akhir proyek ini mencakup yang pertama itu implementasi sistem ke lingkungan pengguna, yang kedua penyusunan dokumentasi sistem dan laporan akhir, yang ketiga itu ada persiapan serah terima proyek. Nah, tahap ini menandai selesainya seluruh rangkaian proyek dari EduConsult. Next. Selanjutnya ada evaluasi usability.
Ya, di sini ada kemudahan akses yang dimana website dapat menerima akses dari berbagai perangkat, tampilan responsif, mahasiswa, dukungan, dan bahasa yang sederhana. Kemudahan pengguna dari menu utama yang sudah jelas, proses pendaftaran konseling, terus ada konselor dapat dengan mudah mengelola jadwal, mencatat hasil konseling, dan memberi tindak lanjut. Terus di sini ada efisien interaksi, yang dimana itu notifikasi otomatis seperti email mengurangi risiko mahasiswa lupa jadwal konseling, mencari fitur konselor dan slot waktu. Nah, terus kepuasan pengguna, gimana sih kepuasan pengguna setelah menggunakan ini apa aplikasi EduKonsel ini? Nah, bisa dilihat dari sini ada mahasiswa merasa lebih nyaman, konselor terbantu, dosen wali dan pimpinan kampus memperoleh ringkasan data yang relevan tanpa mengganggu privasi mahasiswa. Nah, ada konsistensi mencakup antarmuka, ikon, warna, seluruh halamannya, formulir input, terus ada navigasi yang seragam. Terus ada evaluasi potensi masalah di sini, mahasiswa dan koneksi internet terbatas mungkin mengalami sedikit kendala saat menggunakan fitur video call. Terus yang terakhir ini ada konselor juga perlu mendapatkan pelatihan tingkat untuk membiasakan diri dan sistem digital jika sebelumnya terbiasa dengan metode manual ini. Ya. Selanjutnya ada evaluasi fungsional yang mencakup dari 6 bagian. Yang pertama itu registrasi dan login pengguna. Pertama, mahasiswa, konselor, dan admin dapat melakukan regis sesuai hak akses mereka. Sistem menolak login dan data yang tidak valid. Manajemen data mahasiswa dan konselor. Data dapat ditambah, diperbarui, dan dihapus sesuai kebutuhan. Kedua, konsistensi data terjaga di dalam database. Kedua adalah penjadwalan sesi atau konseling. Mahasiswa dapat memilih jadwal sesuai ketersediaan konselor. Konselor dapat menyetujui atau menyesuaikan jadwal. Konseling daring. Mahasiswa dapat melakukan sesi konseling via chat atau video. Komunikasi berlangsung aman dan stabil. Penyimpanan riwayat dan konseling. Setiap sesi konseling tercatat secara otomatis, konselor dapat mengakses, terus ada notifikasi jadwal konseling, di sini ada sistem mengirimkan peringkat sebelum sesi berlangsung, dan notifikasi itu akan muncul saat perubahan jadwal. Oke. Nah, yang terakhir di sini ada beberapa rencana keberlanjutan dan pemeliharaan. Ada 4, yaitu pemeliharaan sistem berkala, pengembangan fitur lanjutan, pelatihan penggunaan, dan terakhir adalah evaluasi berkala. Baik, mungkin demikian yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai proposal EduKonsel. Kurang dan lebihnya mohon maaf dan terima kasih.